Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore guys, hari ini kita mau membahas yang berbeda, yaitu 4x4 dari Triton edisi tahun 2018. Mobilnya di belakang kita. Saya mau korek tentang sisi kekurangan dari sini, tapi untuk pensempurnaan ya. Jadi kelemahan dari Triton 2018 di posisi bagian-bagiannya yang rawan. Yuk kita boleh cek. Dia sistem kerjanya 4x4-nya adalah dengan metode CP join. Dia menggunakan penggerak depan 4x4 yang menggunakan CP join kayak Vitara persis. Cuma bedanya dia tidak menggunakan free locks, langsung dia as. Jadi on off-nya untuk menghentikan ini adalah di bagian dalam. Sedangkan posisi pada dasarnya yang punya Vitara adalah pakai free lock. Bedanya gitu, dan ini asnya lebih kuat daripada punyanya Vitara. Nah, kalau ini dibuat upgrade ke Vitara, is okay, bagus. Tapi kalau ini untuk kapasitas dia aja lemah, karena sering terjadi di sini karetnya sobek. Karena untuk levelnya sendiri sering kena. Jadi kelemahannya ada di bagian karet sini. Kalau ini sudah kemasukan tanah, pasir, maka cross joint yang di bagian dalam nih, kacang-kacang lah bahasanya, ini adalah ininya apa itu, kelaharnya di dalam ini akan aus, kemakan oleh tanah ataupun kemakan dari pasir. Nah, dia ada sistem gardannya sambung deh di bagian kanan, dan bagian kanan ini yang sering kena adalah di bagian kelaharnya dulu. Rumahan kelaharnya ini posisinya di sini. Posisinya di sini. Ini pasti kena nih, boleh dekat nih, pasti kena nih. Nah, ini tanda bahwa kelaharnya kena. Efek dari kelahar ini kena itu berdampak pada bagian ujung surinya. Dia akan terkena, dan ini ada splin ya, ada splin pengunci. Yang ini yang baru ya. Splin pengunci penggantinya. Udah splin, jadi dari sinilah dia tidak bergerak maju mundur. Karena ini kena. Ini kenanya karena dari sini dulu, ini ketarik ini, jadi berubah posisi, akhirnya ini kemakan. Saat posisi ini kemakan, otomatis dia tidak berfungsi dengan maksimal untuk 4x4-nya. Pasti terjadi kadang masuk, kadang tidak, kadang tersangkut, kadang tidak, karena efek dari kelahar tadi dan efek dari sini. Kelahar pecah, dia akan mengakibatkan pergerakan dari sini. Pergerakan ini akan memakan posisi dari as. Efeknya seperti ini. Ini kelemahannya ya. Dari CP join ini juga adalah di bagian karet-karet, dan ini kawetannya. Jadi kalau ini harus diganti karetnya. Kalau nggak diganti, ini udah lobok nih, udah bunyi. Ini udah lobok, udah bunyi. Jadi udah positif kena. Yang sering kena di situ. Nah, ini yang terbaru. Kita ganti suku cadangnya yang terbaru. Nah, ini dengan kelaharnya nih, udah pressing. Nah, ini nanti dimasukkan ke sini. Itu. Terusnya gitu ya. Baru kita sambungkan ke gardannya, posisi gardannya nanti. Kayak gitu. Nah, ini CP join yang terbarunya. Terbarunya. Nah, ini sebelah kanan. Nah, makanya kalau untuk kita masuk ke hutan, mau tidak mau harus bawa ini cadangan, karena sering rusak itu di bagian ini CP join. Kalau ini udah pecah, sudah nggak bisa keluar kita, 4x4 kita nggak fungsi. Makanya penyelamat setelah 4x4 adalah winch. Winch itu adalah alternatif penyelamat, jadi tidak nyiksa ke 4x4-nya cepat rusak. Jadi sekali kita sudah kebenam, sudah win aja, nggak usah dipaksa untuk kita melakukan traksi atau melakukan gerakan ekstra kan. Nah, dan komponen kakinya dia pakai sama dengan kayak Innova dan sebagainya. Dia pakai double wishbone, atas bawah dia menggunakan sayap bosing juga sama, metodenya sama. Kalau power mesinnya jangan ditanya, ini besar power mesinnya. So, kelemahannya di situ karena tidak di upgrade. Jadi aslinya ya ini CP join yang sebelah kiri, dia suri kayak Vitara, persis kayak Vitara, gerakannya kayak gini.
Nah, kelemahannya juga sama di sini. Ini kalau ketarik gini, dan pas gini nih, stres gini, dia sering kena. Jadi waktu harus gini, si pigeon harus lurus gini, minimal hanya sekitar 10 derajat. Lebih dari itu ada berisiko untuk kerusakan. Dan kedua, di bantalan TC. Ini sering kena. Bentar kan kita tengok ya. Di bantalan TC, bentar. Ini nih, bagian sini. Depan. Nah, tuh. Sorry. Agak kurang nampak ya di sebelah sini nih. Ini ada bantalan TC nih. Trumper case-nya itu kena. Nah, itu yang sering terjadi di mobil Triton 2018. Apalagi sering untuk masuk ke lokasi, pasti berakibat fatal untuk bagiannya. Makanya perlu diperhatikan seperti olinya, gardannya, terus si pijoin. Kalau enggak, dia akan terjadi kerusakan secara fatal. Oke, sedikit pengetahuan ini mungkin bermanfaat buat kawan-kawan untuk yang memiliki Triton 2018. Jika mau mengupgrade, ini harus diganti yang lebih kuat lagi. Yang menggunakan Hilux itu lebih besar daripada punyanya Triton. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan punya Triton, tapi lebih kuat lagi. Dan asnya jangan lupa, splinnya jangan sampai lepas sama kelaharnya, akibat pecah kelahar berakibat yang lainnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk kita bahas Triton 2018 ya. Ada pertanyaan, Om? Kalau misalkan standar pabrik ini kita off-road ya, Mbak. Kita kan bengkel off-road. Yeah. Kalau misalnya dibaksain buat off-road itu minusnya apa sih? Minusnya ini tadi yang saya ceritakan. Patah gitu ya? Ya, si pijoin pecah, asnya kena gitu. Ini sebenarnya nggak off-road, cuma medannya yang off-road. Medannya. Jadi mobil ini sering masuk ke lokasi yang berakibat ini yang dampak negatifnya akan terlihat. Beda dengan gardan solid. Nah, karena ini kalau kenyamanan nyaman ini. Iya. Karena dia double wishbone, sistemnya peredamnya sangat bagus, dan shock pair-nya juga bagus, fleksibel. Nah, kelemahannya di situ aja. Titik dari kelemahan dari ini harus dirubah metodenya. Ya, kita perkuat si pijonya, kita perkuat, kita sering ngecek kelahar dari as utama. Setelah kita cek di situ, insya Allah yang lainnya aman. Terus tidak terlalu tinggi, untuk ban ukuran dia 31 udah cukup. Udah untuk kerja lebih dari 31 jangan. Karena kalau dibesarkan ban lagi, ini udah tidak kuat lagi si pijoinnya, ini tidak akan sanggup lagi untuk menahan beban yang traksi terlalu berat. Jadi ukuran ban itu pengaruh terhadap komponen-komponen yang lainnya. Saat kita menentukan mobil tuh hati-hati, kita udah ganti ban tuh hati-hati. Kaki-kaki. Dari ukuran naik ban itu pasti udah berubah semuanya. Dampak dari perubahan ban tersebut. Oke, ada yang perlu kita bahas dari Triton 2018? Kalau ada pertanyaan, komen aja di sini. Nanti kita ulas, kita bahas. Saya yakin banyak kawan-kawan yang banyak mengalami hal-hal seperti ini dan perlu penanganan yang ekstra. Oke, ini pabrikasi, jadi seperti ini. Tapi ya kalau untuk sekedar kebon aman ya. Tapi kalau sudah masuk medan-medan off-road ini tidak akan sanggup. Karena bobot kendaraannya terlalu besar. Terlalu berat, dengan ukuran kapasitas yang seperti ini tidak akan sanggup lagi. Kita harus menggunakan gardan solid. Apa perlu kita bandingkan dengan mobil off-road? Ya, perlu kita bandingkan dong biar kelihatan. Oke ya, kita untuk membandingkan bukan untuk ini, tapi antara pabrikasi dan ini ya, yang modifikasi ya. Kelebihannya di mana? Oke, kita mau bahas yang mobil yang mana nih? Oh, yang 2000 cc. Ini kaki-kakinya udah dirombak ya? Oke, ini kaki-kaki 2000 cc, ini Twin O injection 2000 cc dengan mesin yang GT20 ya. Ini udah bagus sekali, mesinnya sangat kuat. Cuma kelemahan dia sensor-sensornya harus kita safety-kan, itu aja. Tapi yang jelas ini mobilnya powernya besar karena ini pakai ban 35. Seukuran dia sebenarnya hanya menggunakan ukuran ban maksimal 23,5 ring 15, sedangkan ini sudah over ya 35. Ukuran 35 sangat besar sekali. Nah, ini nampak perubahan di kaki-kakinya. Dia menggunakan gardan VX 80 dari Land Cruiser VX 80 ya. Jelas lebih kuat karena ini untuk kapasitas 4000 cc. Kalau 4000 cc ditaruh di 2000 pasti lebih kuat. Yang jadi masalah itu saat yang 2000 dikasih 4000 itu masalah. Ya. Oh ya, kalau jadi kira-kira rekomendasi nggak Mbak kalau misalkan mobil yang itu tadi kita ganti gardannya menjadi? Oh iya, VX. Kita kalau kelas bobot mobil itu sudah seperti itu, bobotnya sudah berat, itu kita harus menggunakan gardan VX yang 4000 cc atau pakai BJ60.
atau pakai punya Cherokee. Itu udah cukup. Untuk medan-medan ekstrim, bedanya cuma di situ. Jadi kalau mobil pabrikasi itu untuk diperuntukkan ya juga untuk kelas-kelas yang medium, bukan untuk kelas yang ekstrim, itu aja. Makanya saat dia untuk medan ekstrim ya harus kita ganti. Kalau saran aku untuk main off-road yang mobil kayak gitu, ya ini harus ganti gardan ini ya, VX, Prado, pakai Cherokee, itu yang Amerika punya juga bisa. Apa? Gardan hybrid. Oh, hybrid. Yang versi termurah kan hybrid. Karena hybrid lumayan. Kalau ini gardan VX80 hampir 40 juta. Kalau hampir 40 juta depan belakang, belum pemasangan dan sebagainya, upgrade-nya, belum shocknya dan sebagainya, habis juga 100 juta lebih. Gitu. Tapi untuk modifikasi ya, ini kan kalau nggak orang yang ini ya nggak akan berpikir ke situ. Makanya kalau nggak orang gila, orang kaya gitu. Ini juga nih, ini juga upgrade juga hybrid, ini juga standar gardannya juga hybrid. Ini yang mau dikirim Kalimantan juga mau prepare sekitar 15% lagi, kita udah rending ke Kalimantan. Nanti baru kita bahas yang ini. Saya rasa cukup ya, aku capek ngoceh, udah azan, mau sholat. Yuk, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.